kasih. Bapak saudara sekalian, hari ini kami ada di tengah-tengah Bapak Ibu Bapak saudara sekalian. Kami telah melewati beberapa pulau dan di kisar sini kami hari ini dan beberapa hari ke depan kami akan mengelilingi desa-desa yang ada di pulau ini untuk hal yang sama, menyampaikan visi dan misi daripada kandidat kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berdiri di sini, pasti beta pun saudara-saudara ditanya, kenapa semi leterai ini ada di kandidat nomor 1? Padahal kandidat nomor 1 ini itu didukung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Kenapa semi leterai ini ada di Nasdem? Kenapa dia bisa ada di pasangan nomor urut 1? Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak saudara sekalian. Setelah saya mempertimbangkan secara cermat dan teliti, ternyata visi dan misi daripada Pak Niko dan Pak Odi itu benar-benar programnya itu pro rakyat. Kenapa demikian? Akibat karena program mereka ini pro rakyat, saya ambil kesimpulan atau keputusan untuk bergabung dengan pasangan 01. Karena saya cinta rakyat, saya cinta daerah, saya cinta Bapak saudara semua. Apalagi di negeri saya, tempat lahir saya di Yawuru sini. Bapak saudara, kita punya kerinduan selama ini. Kita punya kerinduan selama ini supaya negeri kita ini segera definitif sebagai desa. Apakah saudara-saudara setuju? Apakah Bapak saudara berkeinginan untuk Yawuru ini harus jadi negeri desa? Kalau sangat setuju maka itu sama dengan beta. Dulu waktu saya ada di pemerintahan, saya sudah berusaha sedemikian rupa, ya. Di Somlaki saya kabak tata pemerintahan. Kabak tata pemerintahan saya sudah mencoba untuk melakukan kajian terhadap seluruh dusun-dusun yang ada di MBD, termasuk Yawuru. Dan dusun Yawuru itu dia memenuhi syarat plus. Artinya secara akademik ini sudah seharusnya Yawuru harus berdiri sendiri. Tetapi kenapa dia belum berdiri atau belum jadi desa? Ini karena memang ada kepentingan kekuasaan di situ. Ya, waktu kita pindah di MBD, saya sebagai asisten 1 itu juga sudah saya perjuangkan sampai ketika saya jadi anggota DPRD provinsi. Ini juga bagian dari perjuangan beta, tapi sungguh malangnya beta belum juga direalisasikan. Karena itu ketika Pak Niko datang dan meminta kesediaan saya untuk bergabung dengan pasangan ini, beta hanya minta 2 syarat. Syarat pertama adalah harus dukung pemekaran dusun-dusun teristimewa dusun saya, yaitu Yawuru. Yang kedua, saya minta kepada Pak Niko dengan Pak Odi untuk legalkan Shopee. Kenapa mesti legalkan Shopee? Karena memang selama ini kasihan kita ini, ya, anak-anak kita, kehidupan kita juga sangat tergantung kepada minuman Shopee. Tapi kalau katong bawa akan barang ini ke Ambon kah, atau katong misalnya bawa ke Tiakur, itu pasti dihalang. Dan ini sungguh miris sekali. Pemerintah tidak pernah memikirkan bagaimana mengamankan produk-produk Shopee. Karena itu ketika Pak Niko dan Pak Udi menyatakan
beliau dalam visi misinya bahwa Shopee pasti dilegalkan, dusun pasti dimekarkan. Karena itu saya mengambil keputusan dengan penuh risiko. Sebuah perjuangan itu penuh risiko. Saya sudah siap untuk dikeluarkan atau dipecat dari Partai Nasdem demi kita punya keinginan, yaitu harus mekarkan dusun dan Shopee harus dilegalkan. Ini sebuah perjuangan yang tidak gampang. Kemarin kita perjuangkan ke kabupaten, itu bisa jadi. Kenapa dusun Yaburu itu tidak bisa? Mesti bisa. Ada apa sampai tidak bisa? Beta berpikir salah satu cara untuk bisa mekarkan ini hanya lewat politik. Hanya bisa lewat politik. Nah, dan yang di politik ini adalah yang pegang bukan saja palu, tapi harus pegang kekuasaan. Eksekutor. Eksekutor di daerah ini adalah bupati dan wakil bupati. Kemarin kita punya kita punya om, kita punya saudara, kita punya adik kakak, itu juga wakil bupati. Tapi karena memang bukan pegang kekuasaan penuh, kewenangan penuh, sehingga kali ini saya mengambil posisi ada pada Paniko sebagai eksekutor. Saya minta kepada Paniko bukan saja ada pada visi dan misi, tapi mesti bikin kontrak politik dengan rakyat, masyarakat, dengan kita sekalian. Dan saya katakan kepada beliau, kalau ini tidak jadi, tidak ada mekarnya, maka saya yang akan memimpin saudara semua, kita akan menuntut kedua bapak ini untuk harus segera mekarkan dusun kita. Setuju? Setuju? Jadi mimpi kita akan terwujud. Nanti mungkin habis ini kedua beliau akan menyatakan sikap demikian. Jadi saya minta kepada kita sekalian, mari kita memberi dukungan kepada pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1 sehingga keinginan kita untuk menjadi desa itu bisa terwujud. Kenapa kok kita ngotot-ngotot harus jadi dusun, jadi desa? Pertama, kita ini kan sudah lihat masyarakatnya banyak, wilayah kita kan luas. Pelayanan pemerintahan ini kan cukup jauh. Dari sini kita mesti ke Bonreli sana. Kalau ini sudah jadi desa, saya perlu ke Bonreli. Cukup ada di kantor desa di sini. Itu sudah bisa terlayani. Tetapi ingat, kita jadi desa bukan berarti kita mengabaikan adat. Kita tetap ada dalam kerangka adat, ya. Jadi kita tidak membedakan antara adat dengan pemerintahan. Ini soal administrasi pemerintahannya saja. Bukan kita pisah dari Bonreli, lalu kemudian kita sudah tidak peduli di sana. Tidak. Kita tetap ada dengan Bonreli dalam konteks kita sistem adat. Tapi untuk pemerintahannya kita harus berdiri sendiri. Untuk kita bisa menangkap, ya, kue dari pusat sana, uang yang dari pusat bisa terbagi rata dengan kita untuk kita bisa membangun kita punya negeri. Setuju kah? Setuju? Kalau beta bilang kalau ada, bilang mana? Kalau terima kasih. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau selama ini pemerintahan ini beretiket baik, ya, maka dusun ini sudah mekar. Dusun-dusun yang ada di MD dan dalam Pulau Kisar ini sudah mekar. Tapi karena tidak ada etiket baik, makanya kita berjuang tidak pernah ada realisasi. Ini sudah saatnya, saudara-saudaraku. Ini sudah saatnya untuk kita menentukan pilihan
dan kita ingin merdeka. Ya, bukan merdeka dalam hasil ini kita dijajah, tidak. Merdeka dalam sistem pelayanan, ya, untuk mengurus administrasi pemerintahan yang perlu ke tempat jauh-jauh. Nah, ini yang beta minta supaya Pak Saudara, kalau ada yang datang, ada yang misalnya ada bikin komitmen politik untuk mekarkan dusun Yawuru, lihat dulu. Selama ini kalau ada niat baik, kenapa itu tidak lakukan? Nanti sudah momen-momen seperti ini baru mulai dipolitisasi. Karena datang cari suara, kita kasih suara, habis itu pulang dan tidur lupa kita. Betul keseng? Beta bicara ini kan realita. Kalau orang yang sayang negerinya, kalau kita sayang ini Yawuru, maka mari semua kita dukung pasangan nomor urut 1. Bisa kan? Bisa toh? Kita semua sepakat hari ini untuk bersatu mendukung pasangan nomor urut 1. Ya. Hari ini beta lihat, beta sedih. Yang kebanyakan datang ini kan anak-anak muda saja. Orang tua di mana yo? Beta sedih. Teganya datang dengar sini. Ini bukan datang tipu-tipu. Sampai kapan kita tidak bisa merdeka? Sampai kapan? Mestinya semua kita, baik anak-anak muda, baik orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kata semua harus bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk negeri kita. Bukan bersatu untuk kepentingan semi-letalai. Tidak. Tapi kepentingan kita adalah negeri kita ini harus segera mekar. Setuju kah? Beta berharap di rumah ada yang mendengar beta punya suara ini. Tolong sadar. Karena beta sebagai anak negeri sudah banyak berjuang untuk ini. Sebenarnya beta semua jadi politisi lagi. Tapi ada tunggakan yang beta belum bisa kembangkan kepada Pak Saudara, adalah negeri ini harus jadi desa. Makanya beta sudah siap dengan segala konsekuensi politik. Sekalipun beta harus pecat dari partai. Tapi demi negeri, demi Saudara semua, demi kita bersama, sudah saya siap. Jangankan dipecat, nyawa sekalipun beta rela demi Yawuru harus jadi desa. Setuju? Ya. Jadi beta tadi masuk, beta sendiri, beta pun orang tua, beta sedih sekali. Beta sangat sedih. Memang Pak Saudara tahu beta letalai, tapi beta hidup dan tinggal di Moa. Beta sen hidup di sini. Nah, tapi beta pun hati, jiwa, raga itu sepenuhnya ada di negeri ini. Karena di tempat inilah beta pun papa dan beta juga lahir di sini. Di Nowo sana tuh. Dari Nowo juga ada yang ada di sini. Kasihan. Sampai kapan negeri kita ini bisa maju? Beta sangat sedih sebagai anak negeri di kampung ini. Beta sangat sedih. Jangan jadi pengkhianat di kampung sendiri. Ya, beta sudah bilang nyawa, beta pun nyawa pun beta pertaruhkan untuk perjuangan pemekaran dusun Yawuru menjadi desa. Nyawa. Hari ini beta kesana, orang yang setuju beta pukul beta, bunuh beta juga tidak ada masalah. Yang penting mekar dusun. Karena itu mari kita semua bersatu hati. Pilihan
Dan ini satu suara Pak Saudara itu sangat menentukan nasib perjalanan kita 5 tahun. Ya. Jangan asal coblos. Tapi saya tahu kata habis ini coblos ini kira-kira ya huru ini bisa jadi desa kesini. Perjalanan kita panjang. Ya. MBD sudah 10 tahun berjalan, ya. Tapi apa yang kita dapatkan? Apakah sudah ada pemekaran? Kan tidak. Janji beliau, kedua beliau ini, setelah dilantik 100 hari sampai dengan 6 bulan, sekalipun perdanya belum dikeluarkan, tetapi peraturan bupati itu sudah bisa dikeluarkan. Beberapa saat waktu saya di Ambon, dalam diskusi dengan Pak Niko, Pak Odi, itu ternyata Pak Bupati dulu, Pak Wagub sekarang, itu sudah menandatangani perbuk tentang pemekaran dusun-dusun, termasuk Yahuru. Ya. Tapi Pak, pertanyaannya, mana itu perbuknya? Makanya pesan beliau begini, yang bisa melanjutkan untuk pemekaran ini cuma pasangan nomor 1, yaitu Bung Niko Kili-Kili dan Bung Odion. Karena itu tidak ada pilihan lain. Hari ini kita semua sepakat, masyarakat Yawuru, masyarakat Pulau Kisar, kita sekalian harus bersepakat untuk memilih pasangan nomor urut 1. Setuju kan? Setuju? Kalau ada. Terima kasih.